Selamat malam, selamat hari Sabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang berada di seluruh wilayah Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di mana saja Anda berada, yang sedang bersama-sama dengan kami mengikuti acara kegiatan belajar firman Tuhan dalam saat teduh bersama Allah dengan tema kebenaran adalah dari Kristus dan kemenangan juga adalah dari Kristus. Kristus adalah kebenaran dan kemenangan bagi segala bangsa. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, adalah masa damai. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat kasih Tuhan bagi kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami mengisi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini akan dapat memberikan berkat-berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata damai adalah satu kata yang sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita berada pada satu suasana yang tidak menyenangkan oleh karena adanya virus corona, maka pemikiran kita selalu tertuju dan terpusatkan kepada bagaimana cara kita dapat keluar atau dapat menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi oleh karena terjadi virus corona di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, walaupun kita mendambakan kedamaian untuk berakhirnya virus corona ini, tidak juga menjamin bahwa kehidupan kita akan merupakan satu kehidupan yang damai. Kehidupan kita, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selama kita hidup di atas dunia ini, kedamaian abadi kita tidak akan pernah alami. Oleh karena setiap saat dalam kehidupan kita ini, kita mengalami banyak problema hidup, kita menghadapi banyak kesusahan dan penderitaan yang datang kepada kita silih berganti. Kadang susah, kadang senang. Kapan kedamaian abadi itu akan dirasakan? Sesungguhnya selama dosa masih ada, kita akan tetap hidup dalam penderitaan. Tetapi pada waktu kedatangan Yesus, ketika umat-umat Tuhan, baik yang mati maupun yang hidup, akan terangkat ke surga, barulah kedamaian itu akan dirasakan, karena memang ada kedamaian. Tadi malam kita telah mempelajari tentang kedatangan Yesus, kita telah mempelajari tanda-tanda kedatangan Yesus, dan kita dapati bahwa sesuai dengan janji di dalam firman Tuhan bahwa kedatangan Yesus akan segera. Kedamaian itu akan muncul oleh karena Yesus datang untuk mengangkat semua umat-umat Tuhan yang setia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab, ketika kita mempelajari masa damai selama 1000 tahun itu, kita akan mempelajari beberapa bagian penting dalam masa damai itu. Malam hari ini kita akan mempelajari 3 bagian penting
dalam masa damai yang kita kenal dengan masa 1000 tahun. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada permulaan 1000 tahun, dan yang kedua adalah peristiwa-peristiwa atau masa yang dialami selama 1000 tahun, dan bagian yang ketiga kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah masa 1000 tahun. Mari kita coba untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada permulaan 1000 tahun. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada permulaan 1000 tahun itu adalah yang pertama kita pelajari adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam buku Matius pasal 24 ayat 30 kita membaca, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Yesus tentunya menjadi sukacita yang besar bagi orang-orang yang percaya, karena segala kesukaran, segala penderitaan, problema hidup yang kita hadapi sekarang akan berakhir. Di dalam buku Yesaya pasal 25 ayat 9 kita membaca, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita bersukacita oleh karena keselamatan yang Yesus berikan, keselamatan yang kita akan peroleh waktu Yesus datang. Di dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 12, di sana dituliskan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah merupakan satu sukacita oleh karena Yesus akan membawa upah kepada semua manusia. Upah yang kita akan terima oleh karena kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun Alkitab menuliskan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak akan diketahui oleh semua orang. Oleh karena Alkitab tidak menyebutkan waktu atau tanggal atau bulan atau hari kapan Yesus akan datang. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu siap dan sedia dan berjaga-jaga, sebab kamu tidak mengetahui kapan Yesus akan datang. Tadi malam kita sudah mempelajari sebelum Yesus datang, firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Yesus akan didahului dengan tanda-tanda di bumi dan tanda-tanda di langit. Kita telah pelajari tadi malam. Di dalam buku Wahyu pasal 16 ayat 15 berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga artinya bahwa kita tetap menjaga agar supaya kita tetap memakai pakaian kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus. Peristiwa yang kedua, kita akan pelajari bahwa mendahului masa 1000 tahun itu, orang benar akan dibangkitkan. Di dalam buku 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 menuliskan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dia datang dan diiringi oleh semua malaikat-malaikatnya. Dan ketika sangkakala Allah berbunyi sesuai dengan yang dituliskan di dalam firman Tuhan, Yesus datang. Dan semua orang yang mati, yaitu yang mati di dalam Yesus, akan lebih dahulu bangkit. Kenapa mereka yang mati di dalam Yesus duluan bangkit? Karena ada kebangkitan yang menyusul. Yang bangkit ketika Yesus datang, firman Tuhan katakan itu adalah kebangkitan pertama untuk umat-umat Tuhan. Tetapi kebangkitan yang menyusul itu, yang disebutkan kebangkitan yang kedua, itu adalah kebangkitan orang-orang yang mati karena tidak setia kepada Tuhan. Coba kita membaca di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 6 bagian pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Artinya, kematian yang sekarang ini adalah akibat dari dosa. Semua orang yang benar dan yang tidak setia, semua pasti akan mati. Di dalam buku Yesaya pasal 26 ayat 19b menuliskan, hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ini adalah kebangkitan umat yang percaya yang telah mati. Apakah mereka mati di darat? Apakah mereka mati di laut? Atau di mana saja mereka mati, mereka semua itu akan dibangkitkan. Ketika mendengar suara Tuhan, bangkitlah, hai kamu yang dikubur, dan mereka bangkit dan bersorak-sorai oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan adalah keselamatan. Namun pada bagian yang ketiga dari peristiwa yang akan dialami pada waktu permulaan masa 1000 tahun itu, orang-orang jahat akan dibinasakan. Di dalam buku Yeremia pasal 25 ayat 33, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang orang mati dikuburkan. Walaupun ada virus corona, walaupun ada kematian oleh karena virus corona, tetapi semua tetap dikuburkan. Tetapi ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, orang-orang jahat yang mati, mereka itu tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Dan Alkitab menuliskan mereka akan menjadi pupuk di ladang. Pada waktu kedatangan Yesus akan ada dua kelompok umat manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bersorak-sorai oleh karena mereka sedang menantikan kedatangan Yesus, oleh karena mereka sudah dapat menyelesaikan kehidupan di atas dunia ini dalam seluruh masalah kehidupan, persoalan dan penderitaan yang di atas dunia ini. Mereka akan bersorak-sorai, inilah Allah yang sudah lama kita nantikan. Wahyu pasal 25 ayat 9. Tetapi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang jahat, yang tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka akan lari, menghindar,
dan lari kepada batu karang dan akan berteriak, batu karang, timpalah kami, karena kami tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 15 dan 16. Masa 1000 tahun adalah masa yang penuh damai bagi orang kudus. Sementara masa damai bagi orang kudus itu adalah menjadi masalah bagi orang-orang yang jahat, karena orang jahat yang tidak bertobat, mereka itu tidak mengalaminya karena mereka berada di dalam kuburan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 mengatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Bagian yang keempat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun adalah semua orang benar diangkat ke sorga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 kita membaca, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itulah kegenapan janji yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus masih berada di atas dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3, kita akan membaca di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Satu kegenapan janji yang mulia yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika ia masih berada di atas dunia ini. Peristiwa yang kelima yang terjadi pada waktu pendahuluan dari masa 1000 tahun itu adalah setan dirantai. Di dalam buku Wahyu pasal 20 kita membaca mulai dari ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya selama 1000 tahun. Lalu ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini setan masih bebas berkeliaran. Apa yang ia mau buat, dia buat sekehendak hatinya. Sebab ini adalah merupakan satu kesempatan baginya. Sebab satu kali kelak setan akan diikat dengan rantai. Bukan diikat dengan rantai sebenarnya adalah merupakan satu simbol diikat dengan satu keadaan dan satu situasi. Oleh karena dia dilemparkan ke jurang maut dan akan ditutup dan dimetraikan, artinya bahwa jurang maut adalah bumi ini yang telah kosong.
Oleh karena umat-umat Allah sudah berada di sorga dan orang jahat sudah binasa atau telah mati. Tinggal setan sendirian. Dia tidak diikat dengan besi, tetapi artinya ia tidak dapat lagi menggoda manusia, oleh karena tidak ada lagi manusia yang hidup di atas dunia ini. Musuh Kristus dibinasakan dan bumi menjadi sunyi senyap. Wahyu pasal 19 ayat 21 mengatakan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Bagian yang kedua, di dalam masa 1000 tahun itu, kita akan dapati bahwa ada dua peristiwa yang sangat penting yang kita dapati pada masa 1000 tahun, oleh karena bumi menjadi sunyi sepi. Yeremia pasal 4 ayat 23 menuliskan, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Ayat 24, aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Ayat 25, aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Sedangkan ayat 26 mengatakan, aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Dunia atau bumi ini akan menjadi sunyi sepi oleh karena tidak ada manusia yang diam di atas bumi ini. Tapi satu peristiwa yang sangat menyenangkan yang terjadi oleh karena pada masa 1000 tahun itu orang-orang benar yang diangkat ke sorga akan bersama-sama dengan Tuhan, yang di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 4 menuliskan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berapa lama umat-umat Tuhan berada di sorga, memerintah dan menjadi hakim bersama-sama dengan Allah? Di dalam ayat ini dikatakan, umat-umat Allah akan bersama-sama dengan Tuhan menghakimi segala bangsa selama masa 1000 tahun. Di dalam ayat itu mengatakan bahwa orang benar atau umat-umat Allah akan menghakimi dan akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama masa 1000 tahun. Itu juga dituliskan di dalam buku 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3, di mana surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup yang kita alami setiap hari. Sangat jelas, oleh karena tulisan dari Rasul Paulus itu
Diulangi kembali di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi, pada masa 1000 tahun itu, umat-umat Allah berada di surga. Sementara itu, orang-orang jahat telah mati, tidak ada penduduk di dunia ini, dunia sunyi sepi, tanpa ada penghuni manusia yang hidup, dan hanya dihuni oleh iblis dan malaikatnya, yang digambarkan di dalam Alkitab dengan setan dirantai selama 1000 tahun. Karena tidak ada lagi manusia di dunia ini yang olehnya ia akan kerahkan untuk digoda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 pertanyaan yang kita akan tanyakan pada waktu kita berada di sorga. Dan semua pertanyaan-pertanyaan akan terjawab ketika buku kehidupan itu dibuka di sorga. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa saya berada di sorga? Buku catatan kehidupan dibuka, dan semua pertanyaan-pertanyaan tentang saya terjawab. Di dalam buku Wahyu pasal 16 ayat 7 menuliskan, dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Manusia akan mengakui, setan akan mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Namun, ada pertanyaan kedua yang memerlukan jawaban. Kenapa orang yang saya harapkan berada di surga ternyata tidak berada di surga? Saya ingin mengetahui dan membuka buku catatan bersama-sama dengan Tuhan untuk menjawab pertanyaan yang muncul di dalam pikiran. Di dalam buku Wahyu pasal 19 ayat 2 menuliskan, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Yehezkiel pasal 18 ayat 24 menuliskan dengan jelas, akan menjawab pertanyaan saya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenarannya yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Pertanyaan saya terjawab, kenapa orang yang saya harapkan berada di sorga ternyata tidak berada di sorga oleh karena ia berbalik dari kebenaran? Pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan, kenapa orang yang saya tidak harapkan berada di sorga? Saya tidak harapkan ia berada di sana, tapi ternyata ia berada di sorga. Saya ingin mengetahui kenapa saudaraku itu berada di sorga dan ingin membuka buku kehidupan, dan buku kehidupan itu dibuka bersama-sama dengan Allah di sorga, lalu kemudian akan terjawab pertanyaan saya. Di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23 kemudian melanjutkan, apakah aku berkenan kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Dan di dalam buku yang sama,
di dalam ayat 27 dituliskan sebagai berikut. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang ia lakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi pertanyaan terjawab bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah adalah Allah yang setia dan panjang sabar, akan memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap manusia. Bukankah waktu sekarang ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mempelajari firman Tuhan untuk kembali menyelidiki hati dan pikiran saya? Selama masa 1000 tahun berlangsung, iblis akan mengalami derita yang amat dalam. Ia terpaksa melihat hasil pemberontakannya melawan Tuhan dan hukumnya. Masa depan yang dihadapinya penuh dengan kegentaran atas hukuman yang mengerikan yang akan menimpahnya karena segala kejahatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi pada akhir dari masa 1000 tahun adalah orang jahat bangkit. Di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 5 dituliskan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Di awal 1000 tahun ada kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang benar. Yang lain tidak bangkit, mereka akan bangkit sesudah masa 1000 tahun. Siapa mereka? Yaitu orang-orang jahat. Saat inilah mereka akan bangkit. Kebangkitan yang kedua itu adalah kebangkitan bagi orang-orang jahat. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berusaha supaya kita akan bangkit, akan mengalami kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan bersama-sama dengan orang benar. Karena di dalam buku Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 dituliskan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang benar, sedangkan kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan bagi orang-orang jahat. Yang kedua, di dalam masa akhir 1000 tahun itu adalah setan dilepaskan. Di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 7 dituliskan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Sesudah 1000 tahun, setan dilepaskan. Kenapa? Karena sudah ada orang, yaitu orang yang jahat sudah bangkit. Namun di dalam bagian yang ketiga, dalam masa akhir dari 1000 tahun itu, kota Yerusalem baru akan turun dari sorga. Di dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 menuliskan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Saudara-saudara, sesudah 1000 tahun, Yerusalem baru akan turun ke dunia ini yang telah dipulihkan dari unsur-unsur dosa. Dan sesudah itu, Yesus dan orang-orang benar akan turun dari sorga. Di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 8 dan 9. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi,
lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudara, ketika Yerusalem baru turun dari sorga, Yesus dan orang-orang kudus turun, maka setan dan orang-orang jahat dari seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan. Gog dan Magog adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan keahlian mereka mengepung kota Allah itu. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, tiba-tiba turun api dari surga, lalu kemudian menghanguskan mereka. Dengan demikian, setan dan seluruh pengikut-pengikutnya, orang-orang jahat yang tidak setia dan percaya kepada Yesus akan dibinasakan. Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pada akhir masa 1000 tahun, Kristus turun ke dunia ini bersama-sama dengan orang saleh, dan Yerusalem baru akan ada kebangkitan dan penghakiman yang disebutkan tadi adalah kebangkitan yang kedua. Akan ada usaha setan untuk menyerang umat-umat Allah dan kota Yerusalem baru. Tetapi sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, tetapi api turun dari langit menghanguskan mereka. Wahyu pasal 20 ayat 7 dan 8 mengatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Tapi ayat 9 mengatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudara-saudara, api menghanguskan mereka, siksaan dari setan dan pengikut-pengikutnya akan nyata. Alkitab mencatat bahwa siang dan malam dan selama-lamanya, artinya bahwa kalau semua sudah selesai, maka api itu akan mati. Tetapi api itu akan mematikan mereka yang tidak setia dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kematian kedua ini adalah kematian yang olehnya Kristus telah mati bagi kita di Bukit Golgota, di mana Yesus telah mati bagi kita. Di dalam buku Roma pasal 6 ayat 23 menuliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah mati untuk menebus kematian yang kekal, yaitu kematian yang kedua akibat dari dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kita bersyukur karena sorga itu akan turun ke dunia ini. Di dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 14 menuliskan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Membasuh jubah artinya mereka yang setia dan menuruti segala perintah-perintah Tuhan dan menyadari akan perbuatan dosa yang mereka lakukan setiap hari dan mereka bertobat. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam buku kehidupan itu yang berada di dalam kerajaan sorga. Wahyu pasal 21 ayat 27 menuliskan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Jadi saudara-saudara, Rasul Petrus menuliskan di dalam buku 2 Petrus 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayat 11 kita membaca, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup,
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itulah sebabnya di dalam penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes dan dituliskan di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 6 mengatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Maukah saya dan saudara-saudara mewarisi dunia baru? Kita harus pastikan bahwa saya, saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang pada malam hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan acara ini, yang sama-sama kita mempelajari firman Tuhan, akan mengalami kebangkitan yang pertama. Oleh karena hanya mereka yang akan mengalami kebangkitan yang pertama, mereka itu tidak akan mengalami lagi kematian, dan mereka akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Marilah kita pastikan bahwa kita akan berada dan berjumpa di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua.